Nah, ini mari kita luruskan. Dan manusia salah pandang. Mana dunia, mana akhirat. Dikira akhirat yang di sebalik sono. Segala apapun ini akhirat, tergantung. Sama aja kita. Melihat tubuh kita dunia. Begitu kita melihat ruh kita udah akhirat. Melihat tubuh kita adalah bumi. Pada saat melihat ruh kita langit. Pada saat kau melihat tubuhmu Muhammad. Pada saat kau melihat ruhmu Allah. Maka sesungguhnya disitulah kalian bisa menyadari itu semua. Mari kita rubah paradigma-paradigmanya. Biar manusia melakukan kegiatan akhirat, tapi dunia. Tapi silakan kalian jadi apapun di dunia ini. Tapi akhirat. Maka itulah manusia yang beribadah dengan jasadnya atau dengan ruhnya. Orang yang beribadah dengan ruhnya. Dikatakan baginda Nabi, ibadah yang dengan Allah. Atau orang yang beribadah dengan tangan kanan. Bahasa Nabi. Kalau bahasa Quran itu kanan, pasti ruhmu. Kalau Quran itu ngomong kiri, tubuhmu. Kalau Quran itu ngomongin langit, adalah sebetulnya ruhmu. Quran ngomongin bumi, badanmu. Pada saat Allah berfirman surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Itu sebetulnya juga bukan bumi diganti bumi lain. Tubuhmu juga akan diganti dengan tubuh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama ya pada hari ini ya, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah. Bukan hanya ucapan ya. Syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Marilah kita senantiasa terus menebarkan, mentajalikan adalah mentahalli sifat-sifat Allah pada diri. Ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Teruslah berbuat baik supaya dia sang maha kebaikan selalu hadir pada kita. Dia ada kalau kita berada pada frekuensinya. Kita tidak bisa nonton Indosiar kecuali pada frekuensi Indosiar. Kita tidak bisa nonton RCTI kecuali pada frekuensi RCTI. Kita tidak bisa mendengar radio Prambos kecuali pada frekuensi radio Prambos. Kita tidak bisa membukakan adalah PIN walaupun kamu menemukan kartu ATM kecuali kamu tahu personal identifying number. Setiap orang punya PIN berhubungan dengan Allah. Nah, disinilah setiap orang punya PIN untuk kembali kepada Allah. Dan PIN-nya adalah, ialah Yasin di zamanmu, Toha. Sebelum kau bisa menemukan, mengenal hakikat Yasin pada dirimu, sehingga engkaulah Yasin itu, engkaulah Toha itu. Bagaimana tubuh kita adalah sidik, amanah, tabligh, patonah. Di mana sholatnya sudah sidik, sholat, sidik, dan sudah latih pun, sudah fana tadi semua. Ya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Karena hanya dengan fana kamu akan baqo, dan pada saat hanya baqo lah kamu terhubung dengan dia. Itu saja, sesederhana itu sebenarnya. Maka sebenarnya bukan bacaan Yasinmu, bukan one day one juzmu, bukan tahajudmu yang ribuan rakaat, bukan puasa Daudmu, bukan puasa atau bukan umrohmu, apalagi itu paling parah itu. Tadi semua. Pada saat kau coba-coba umroh sementara tetanggamu masih lapar, nah itulah kau datang ke sana bukan sebagai duyufur rahman, tetapi kau adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah.
tadi semua. Disinilah manusia tidak mengerti yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Maka sesungguhnya manusia kebanyakan adalah beribadah mengikuti syahwatnya, bukan mengikuti adalah apa yang membuat Allah bahagia. Nah, disinilah letak persoalan manusia. Baca Yasin, one day, one Jud membuat dia bahagia, tapi tidak membuat Allah bahagia. Membuat umroh tiap 2 bulan berapa, haji tiap tahun, membuat kamu bahagia, tapi kau dibenci oleh Allah. Dan disinilah letak manusia di akhir zaman. Beragama di sisi manusia, bukan beragama di sisi Allah. Bukan apa pada Allah yang membuat Allah bahagia. Bagaimana membuat Allah bahagia? Kata Abah, sederhana. Karena selalu raditu billahi robba itu harus dibuktikan. Ridhokah kita bertuhankan Allah? Bahwa yang boleh ada, yang boleh wujud hanya Allah. Yang boleh hidup hayat hanya Allah. Kalaupun kita hidup adalah hidup yang dihidupkan Allah. Kalaupun kita ada yang diadakan Allah. Maka disinilah manusia melakukan kegiatan ritual ibadah, tapi justru menantang Allah. Bermaksiat pada Allah, sia-sia pada Allah. Maka kalau kita memahami isi Al-Quran seluruhnya adalah hanya tentang memaafkan, tentang berbagi, tentang tauhid, ya. Bahwa tidak boleh syirik, selalu syirik. Makanya adan buhirmanu rizki. Dosa itu penghalang daripada rizki. Dan penghalang dosa yang bukan zina, bukan membunuh, bukan apa bahkan. Tetapi adalah syirik pada Allah. Ya, maka disitulah tentang kebaikan dan keburukan. Banyak manusia menjadi waliullah dari pintu keburukan. Bagi Allah nggak ada masalah. Selama kau kenal bahwa manusia tidak bisa berbuat boro-boro baik, berburuk juga nggak ngerti. Di sini kita harus mengerti hukum-hukum Allah. Makanya wali-wali agung itu banyak dari sisi jalal dan qahar Allah. Rabi Hadawiyah, Syekh Syiri Sakoti, Habibil Ajami, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Begitu banyak. Di kita ada Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Geseng. Baca Quran aja nggak bisa. Ma'odah, muridnya Syekh Abdullah Mubarak. Ma'ona, saya Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin. Baca Quran aja nggak bisa. Waliyah. Karena jadi wali itu bukan jago baca Quran. Bukan baca. Maka Abah simpulkan hari ini. Tak ada satu wali yang ada di pondok-pondok pesantren itu. Hanyalah raja-raja syirik yang ada. Yang ingin dituhankan oleh manusia. Merasa berilmu. Merasa kiai. Maaf. Ini yang harus diluruskan. Dan inilah perusak yang paling besar. Adalah manusia yang ingin disembah oleh manusia. Manusia ingin memanfaatkan manusia. Tapi akhirnya menjauhkan daripada Allah. Bicara Al-Quran tidak mengerti Al-Quran. Bicara hadis mengerti hadis. Apa itu hadis? Berapa banyak ulama yang datang ke Abah, kata Abah, apa bedanya antara Al-Hadis, Al-Quran, hadis Qudsi? Dari mana? Apa kau kira Al-Quran itu datang dari luar Rasulullah? Di bawah Jibril. Nah, itu kebodohan. Nah, inilah sampai hari ini bahwa kenapa alam ini akan diganti karena manusia setelah ribuan tahun adalah justru bukan semakin mendekat pada Allah, bahkan semakin menjauh dari Allah. Walaupun tubuhnya seperti. Nah inilah yang Allah sampaikan. Wamal hayatud dunya ila la'ibun. Walahun. Banyakkan lahun. Laha. Berbuatnya seperti masjid, tapi dunia. Berbuatnya seperti muludan, tapi dunia. Berbuatnya seperti rojaban, dunia. Berbuatnya seperti dakwah, tapi dunia. Nah inilah manusia-manusia yang semacam ini. Yang akhirnya menipu manusia punya anggapan bahwa dia telah berbuat baik. Itulah yang Allah ingatkan, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Hanyalah apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Pemberhalaan kepada manusia. Yang bernama mursyid lah, bernama apalah. Tadi semua ya. Dari sinilah ya Abah menyaksikan di akhir beberapa dekade ini. Abah menyaksikan banyak mursyid yang sulit untuk sakaratil maut karena tadi. Bukannya adalah manusia dibawa kepada Allah, ditahan di dirinya. Tadi shitnya. Inilah yang harusnya adalah kita rubah sekarang. Maka itulah sahabat, karena sekarang tidak ada lagi yang boleh ditutupi. Sejak 27 Juli 2005 adalah alam sudah berubah.
gerbang sudah berubah. Maka disinilah yang harus kalian pahami. Disinilah kita menyaksikan bahwa hanya sedikit manusia yang sadar tentang itu. Karena manusia hanyalah gerak sesuai dengan nafsunya. Walaupun sholat, puasa. Maka itulah tiap hari berbondong-bondong orang pergi umroh. 100.000 per hari dari catatan. Tapi di mana-mana menjerit kelaparan. Di mana-mana manusia kesusahan. Inilah perbuatan yang nampak baik menurut dirinya dan manusia bodoh, tetapi adalah dimurkai oleh Allah. Sebentar lagi kalau demikian berarti siap-siap. Seluruh penyusun tubuhmu akan menantang dirimu. Dari unsur narun pada dirimu yang menjadi darah, dia akan menyala menjadi api di luar itu. Tadi semua. Karena kau sholat tapi tidak sholat. Kau haji tidak haji. Tadi semua. Hanya menurut anggapanmu. Dengan bicara pahala, bicara surga. Surga gak ngerti. Pahala itu apa? Allah bicara ajron adim. Itu bukan pahalanya. Tapi dirinya. Maka jangan nyembah namanya. Kau sebut-sebut namanya. Apa artinya namanya? Kalau kau gak kenal dengan dirinya. Nah, disinilah yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj. Maka manusia akan diberi Allah dalam surat Al-Hajj ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullahu haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Nah, ini sekarang sedang tontonkan oleh Allah. Allah tidak akan zalim. Kitalah yang mengundangnya. Allah menciptakan bahagia dan celaka. Tapi Allah yang memilih bahagia dan celaka. Bersama Allah kamu bahagia. Tapi bersama Allah bukan berarti umroh. Bukan berarti hajian. Bukan berarti one day one juj. Bukan berarti sholat. Bersama Allah itu adalah betul-betul kamu kenali. Man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Karena Allah ada dan tidak ada. Tergantung ada dan tidak adanya kamu. Itulah kenapa. Buruk itu bukan Allahu Akbar. Barkun, buruk. Burokun. Tidak ada kalimat Allahu Akbar yang bisa ditalkinkan. Talkin lakona yulakinu talkinan. La tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talkin. Talkin itu bukan Allahu Akbar. Talkin itu bukan, bahkan kalimat itu agung sekalipun. Subhanallah tidak bisa. Bukan kalimat talkin. Karena itu bukan kalimatul takwa. Bukan kalimatul ikhlas. Bukan kalimatul iman. Karena kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk bahkan adalah la ilaha illallah. La karena harus dinafikan. Buat apa kau mengatakan subhanallah yang berkata dirimu? Buat apa kau mengatakan Allahu Akbar yang berkata dirimu? Yang akbar dirimu. Buktinya tadi, orang mengatakan Allahu Akbar. Tetapi yang dia cari adalah makhluk yang kecil, yang hina. Dia berkata Allahu Akbar dalam sholat. Tapi yang diagungkan dirinya. Tadi semua. Ya, yang diagungkan makhluk. Bagaimanapun kau berani mengatakan sholat Allahu Akbar. Sementara di otakmu adalah makhluk. Di otakmu keinginanmu makhluk. Baik itu makhluk dunia maupun makhluk apapun makhluk. Semuanya. Dunia dan akhirat itu istilah saja. Dunia kalau kau pandang sebagai makhluk. Akhirat walaupun di tempat yang sama. Barang yang sama itu akhirat. Dunia matamu. Tapi akhirat basar Allah. Tuh. Dunia rumahmu. Tapi kau pandang dia adalah di sebaliknya. Maka dialah baiti jannati. Dialah akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu bukan dikotomi. Sama seperti surga dan neraka. Tergantung kamu pandangnya. Masjid dunia. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dunia, akhirat. Tadi semua. Ke kantor, ke sawah, jadi pengusaha. Bikin pondok, dunia. Bikin PT, akhirat. Tergantung. Ini orang sekarang ini. Maka kenapa innamal amalu binniyat? Kenapa innamal amalu binniyat? Amal tergantung pada niat. Itulah dikatakan syaitul la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalau kamu tujuannya adalah bikin pondok, adalah kau pandang sebagai dunia. Tadi.
Maka apapun hasilnya adalah dunia. Dunia makhluk pada makhluk. Banyak yang gak apa. Banyak santri. Buat apa banyak santri? Apakah kau anggap banyak santri itu bagus? Kalau kau menciptakan mengkader manusia-manusia yang akan membuat penyesat. Buat apa? Nah ini mari kita luruskan. Dan manusia salah pandang. Mana dunia, mana akhirat. Dikira akhirat yang sebalik sono. Segala apapun ini akhirat. Tergantung. Sama aja kita. Melihat tubuh kita dunia. Begitu kita melihat ruh kita udah akhirat. Melihat tubuh kita adalah bumi. Pada saat melihat ruh kita langit. Pada saat kau melihat tubuhmu Muhammad. Pada saat kau melihat ruhmu Allah. Maka sesungguhnya disitulah kalian bisa menyadari itu semua. Mari kita rubah paradigma-paradigmanya. Biar manusia melakukan kegiatan akhirat tapi dunia. Tapi silakan kalian jadi apapun di dunia ini. Tapi akhirat. Maka itulah manusia yang beribadah dengan jasadnya atau dengan ruhnya. Orang yang beribadah dengan ruhnya. Dikatakan baginda Nabi ibadah yang dengan Allah. Atau orang yang beribadah dengan tangan kanan. Bahasa Nabi. Kalau bahasa Quran itu kanan pasti ruhmu. Kalau Quran itu ngomong kiri, tubuhmu. Kalau Quran itu ngomongin langit adalah sebetulnya ruhmu. Quran ngomongin bumi, badanmu. Pada saat Allah berfirman surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Itu sebetulnya juga bukan bumi diganti bumi lain. Tubuhmu juga akan diganti dengan tubuh yang lain. Hari ini manusia. Ashabul yamin. Bisa jadi nanti ashabus simal. Ruh itu seperti air. Bisa masuk ke dalam apapun. Masuk ke gelas seperti gelas. Masuk ke teko seperti teko. Masuk ke sungai seperti sungai. Itulah ruh. Tetapi masuk ke domba, ya domba. Masuk ke kucing, ya kucing. Masuk ke kutu, ya kutu. Ruh yang sama. Dan sayangnya itu hanya akan disaksikan. Kenapa? Dan bisa bicara. Sebagaimana Nabi Sulaiman bicara dengan semut. Itulah sebetulnya. Karena ruh yang sama. Inilah sahabat tentang rahasia-rahasia alam yang hari ini tidak boleh lagi dibuka. Karena sejak tanggal 27 Juli, 29 bulan Juli, bulan 7. Maka gerbangnya 20259. Semuanya akan berubah, berbeda. Inilah, maka semoga kalian sabar, kalian tenang dalam kehidupan ini. Ya. Agar menyaksikan apa yang sudah menjadikan kita siapa menabur, siapa menuai. Dan yang terutama adalah adan buhirmanu rizki pada hari ini akan kena dosa syirik. Syirik jali pada tubuh. Syirik khopi pada hati. Syirik syir pada ruh. Tadi semua. Jadi syirik itu anggapan segala sesuatu yang keberadaan diri. Maka tadi, marilah kita memahami. Maka itulah Allah ingatkan tentang ma qadarullahu haqqa qadrihi, ma qadarullahu, maka mereka menganggap Allah, mereka tidak menganggap Allah. Mereka katakan Allahu Akbar, kan dianggap Allah. Dari semua. Sehingga Allah itu tidak ada nilainya di hadapannya. Bahkan Allah itu hanya jadi jongos untuk disuruh-suruh oleh dirinya. Jadi orang beribadah pada Allah untuk meminta pada Allah jongos itu, menjadikan Allah jongos. Karena seharusnya adalah da'u itu menghadirkan. Ini manusia terjebak dengan istilah ud'uni astajib lakum. Kamu pun kepada anak kamu yang masih kecil, ud'uni astajib, wahai anakku, cucuku, kau mintalah padaku, minta jajan, minta apa. Bahkan aku sedang makan pun kau boleh minta-minta cebok, mama mama ini, boleh. Ud'uni astajib lakum. Karena engkau adalah masih anak ingusan. Kalian adalah anak yang belum adab. Kalian masih junub. Boleh. Tapi udah jenggot segini manusia junub. Sholat dengan junub. Tadi. Wala taqrabus sholat wa antum sholat dengan mabuk. Bagaimana? Apa boleh ayat yang lain mengatakan ud'uni astajib lakum? Lihat ayat yang lain dong. Jangan terus aja Allah itu ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta, siapa yang diminta. Bagi kalian yang masih awam, boleh di awal. Tapi masa seumur-umur awam. Kan sekarang kiainya banyak anak awam. Dari semua. Selama kau tidak menyaksikan apa yang di sebalik semua ini, awam. Dari semua.
Itulah yang disebut ulama. Ulama itu adalah yang ngerti alam tadi semua. Karena alam itu Allah, alamat tadi semua. Nah, itu Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Inilah cermin Allah al-haq. Bagaimana kau pandang gunung itu alam gunung? Inilah kebodohan. Dan Allah contohkan Nabi Musa. Pada saat melihat gunung, kata Allah, kalau kau lihat gunung itu gunung Musa. Nah ini barulah Allah dia mengajarkan Nabi Musa. Sebetulnya bersamaan itu Allah mengajarkan kita. Melihat segala sesuatu. Disitulah kata Allah. Jangankan engkau menyaksikan meletusnya gunung, menyaksikan engkau bisa terbang ke alam lahut, kau berpakaian pun sebenarnya akan menangis. Engkau mandi pun jangan angkat air, engkau akan menangis. Rasa dingin di kulit, rasa asin di dapurmu, rasa manis yang kau tiap hari kau berjumpa dengan Allah. Ada Rasulullah, rasa Allah, Rasul rasa, Rasul Allah. Itulah cara orang hakikat mengingat Allah. Cara orang syariat mengingat Allah melihat tadi. Salat dikir. Doa pun dikir sebetulnya. Selama kamu adalah siapa yang ingat. Karena konsepnya doa itu tidak ada yang bisa minta pada Allah kecuali Allah masalahnya. Adapun proses ud'uni astajib lakum itu belajar seperti nggak bedanya kamu ke cucumu sebenarnya. Makanya kata Abah kalau ingin melihat isi Al-Quran lihatlah kebiasaan makhluk. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Maka kehidupan makhluk ini terutama kalau ingin melihat perbuatan Allah lihatlah pada ibu sebetulnya. Kasih sayang ibu. Itulah kasih sayang Allah. Walaupun itu hanya seperseribunya, sepersejutanya. Tapi kau bisa menyaksikan rahmannya Allah, rahimnya Allah pada ibumu. Itulah kenapa kalian harus keluar dari mulut rahim. Bukan dari butun. Wahai manusia, di akhir zaman ini, Abah saklek ini ngomong tadi kalian. Tadi semua. Dan kalian yang melaksakan, yang menjadikan kegiatan ada mengeluarkan manusia dari perut-perut manusia. Berhenti. Kalau kalian tidak ingin mengancam dunia ini, berhenti. Karena manusia itu harus datang ke sini adalah dari mulut rahim. Dan itu ada pada ibumu. Maka disitulah rahim ibu. Tubuhnya Rahman, itulah rahim. Maka disinilah sesungguhnya kalau ingin melihat. Nah, bukti manusia sekarang tidak menyayangi ibunya. Tidak mengenali ibunya. Pasti tidak mengenali Allah. Nah, itulah pada saat kamu dalam kandungan. Ya. Pada saat kamu dalam kandungan. Bagaimana kau diskusi dengan Allah. Sebagai ruh. Ruh yang akan dilepaskan. Ditiupkan oleh dia kepada apapun. Dirinya. Dia ngobrol dengan dirinya. Alastu birabbikum. Itu sebelum punya jasad. Ditanya dulu. Maka si ruh itu bertanya tentang pada saat dia sahabat. Itulah diskusi panjang di alam arwah. Antara kita dan Allah. Sampai kita punya nama bersama. Si ruh itu meminta kepada Allah. Nah itu nama bersama pun hilang kita. Padahal itulah PIN, personal identifying number. Pada saat ditanya Allah, siapa kamu? Nah itulah jawabanmu. Abah sudah ajarkan, silahkan lihat. Di live-live Abah selainnya. Tadi semua. Ya. Siapa kamu? Nah ini. Kalau jawabanmu Usman, Mamad, Udin, Jubaida. Udah, celaka. Inilah pada saat ruh itu bertanya tentang ketakutan ruh yang akan ditiupkan pada tubuh kita. Itulah kata Abah, sehari setelah ruh itu ditiupkan, ruh itu berzikir, Allah, 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 menyadarkan si tubuh. Allah, 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 Allah. Ruh itu kalau dalam kita berjanji adalah di dalam pisul bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia terus berzikir. Allah, Allah, Allah. Karena tadi betapa takutnya si ruh itu mau masukkan ke tubuh yang bernama jasad. Supaya dia nanya, siapa saya ya Allah? Siapa engkau ya Allah? Kata kita. Kata ruh kita. Karena kita ini bukan ini. Ya ruh Allah itu yang ditiupkan nanti pada tubuh ini. Kemudian dirampok oleh tubuh ini yang bernama si Mamad, si Udin, si Somad, Kiai A, Kiai B, Buya, Syekh. Kiai Pedut. Yang merusak alam ini saja semuanya. Dari semua. Berlaku kayak badut, kayak raja manusia. Ngerti aja enggak. Dari semua. Kalau Abah boleh, orang-orang semacam itu ingin Abah hilangkan saja di muka bumi ini. Hanya tadi.
yang merusak manusia, memusyrikkan manusia. Semua, ya. Itulah kemudian yang akhirnya roh itu berkata, ya Tuhan, bagaimana aku cara kembali kepadamu? Kan bagian dari nafahtupi, maka faida syawaituhu wa nafahtupi, aku tiupkan sebagian, dia lepaskan. Itulah yang kata Al-Quran, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan, yaitu sebagian pada dirimu yang disebutkan dengan alam sogir, sebagian dirinya Allah. Dan kita harus kembali pada dirinya yang sebenarnya. Ibaratkan buah kembali pada tangkai. Ya. Kembalilah ke kampungmu. Inilah yang harus dilakukan. Bukan banyak-banyakan bacaan Quran. Bukan banyak-banyakan baca sholat. Bukan banyak-banyakan cari pahala. Inilah karena kebodohan air zaman ini. Sholatmu tidak akan menghentikan air laut. Sholatmu tidak akan menghentikan longsor. Sholatmu tidak akan menghentikan banjir bandang. Itu artinya sholatmu tidak mencegah pasha wal munkar. Karena sekarang ini manusia itu berada pada kemungkaran. Bahkan kata Abah, kemarin waktu Abah di Kaltim, manusia sekarang sudah menyembah jin. Sudah menjadi jin. Sudah perwujudan jadi jin. Kalau manusia membunuh manusia, sudah jin. Itulah yang malaikat waktu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah hakikat manusia, ya jin. Nah, kenapa Al-Quran sudah berkata jin, manusia, jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna nar nur. Nar ya nar. Manusia ya jin ya manusia. Tapi sekarang ini bangsa jin yang buruk sudah mendohir jadi manusia. Menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, menjadi presiden, yang jadi apa saja. Bukan. Inilah susahnya kita tidak mengerti. Ini sudah jadi fabel dunia binatang, bukan dunia lagi manusia. Mendingan dunia binatang. Bahimia hanya sebatas adalah mencari rumput, memakan, tidak merugikan banyak orang. Tapi mulailah subuhiyah sudah berubah kepalanya. Yang tadinya kambing, domba, ayam, paling dipotong dan lain sebagainya. Tapi sekarang perwujudan manusia sudah naik. Sudah lama naik ke subuhiyah kepada beruang, singa, ular, kobra. Dan sekarang sudah sampai tadi. Inna sholata tanha fasya wal munkar. Sombongan manusia. Sudah api. Dia penyembah api manusia sekarang ini. Sedikit-sedikit marah. Itulah penyembah api. Wal munkar. Itulah perlambang jin. Wal jana khalaqnahu min qabl, dan jin. Maka selalu Allah katakan manusia, jin. Manusia, jin. Tadi. Jin ya kita. Manusia ya kita. Maka itulah Quran menyebut kita ini ada 5. Insan, nas, termasuk jan, itu juga sebenarnya kita pada posisi api, penyembah api. Disitulah sahabat keadaan sekarang ini, kenapa kata apa? Terbuka gerbang alam yang kedua, karena alam yang pertama ini telah disia-siakan oleh kita. Sampai itu Allah katakan, aku ganti dengan makhluk yang baru. Ya itu hari ini sudah terjadi. Abah kasih tahu, kalau Allah bicara pada kalian baca Quran, kata Allah, aku ganti dengan umat yang baik. Aku ganti dengan makhluk yang berguna. Maka mulai Juli, 27 Juli kemarin, gerbang itu sudah dimulai. Siap-siap akan terjadi ganti sip. Semua ya. Yang tidak berguna, yang merusak, yang apa semua. Bahkan selalulah diberi pemberi peringatan untuk itu. Kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Kalau tidak ada pemberi peringatan. Hari ini adalah pada puncaknya. Maka disebut wiwitan 2025, 27 bulan Juli. Dibukalah gerbang baru. Berarti sudah mulai jin dan manusia udah ngejelas semua. Maka tadi kalian bisa saksikan. Maka bagi orang-orang yang sudah mampu melihat itu, ya inilah sebuah tugas yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan tadi semua ya. Tetapi bagi kita, marilah mulai kita belajar tadi semua. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu kepada kita adalah untuk kembali. Tabah ya tubuh taubatan. Kembalilah pada Allah. Tidak sebenarnya.
Inilah yang Allah kira. Ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Karena ujung-ujungnya sesungguhnya Allah yang benar-benar kuat. Mau lawan apa kita? Kau wujud, Allah wujud, ujung-ujungnya wujud maka disirnakan. Itulah Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Pada saat sudah merasa wujud, kau akan dilawan oleh dia. Karena itulah wujuduka danbun, kata Nabi. Wujudmu itulah dosa. Ya, sahabat. Inilah yang Allah jelaskan. Nah, di sini pun Allah menjelaskan tentang perumpamaan sebelumnya. Karena banyak manusia tidak mau mengambil perumpamaan. Orang-orang yang menjelaskan perumpamaan seperti dari siapapun dari dulu, rasul-rasul yang ada, pasti dimaki, disesatkan, dimaki, dijauhi. Ini yang kata Allah. Ya ayuhan nasu duriba masalun. Ya. Fastami'ulah. Innal ladina tad'u min dunillahi la yakhluqu dubaban. Nah, ini tadi. Dubaban itu perumpamaan Allah. Ya. Ya ayuhan nas, saya manusia. Allah manggilnya manusia. Berarti bukan ya ayyuhal insan, bukan. Maka kalau kamu kalau baca Quran, lihat dulu. Misalnya tadi, laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Lawan insan di situ. Wal jana khalaqnahu min qablu min nari sam. Kemudian artinya jin, manusia, jin. Laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin manusia. Walaqad dara'na li jahannam katsir minal jinni wal ins. Tuh ada ins. Tuh siapa yang dipanggil nas tadi oleh Allah, ya ayuhan nas tadi semua. Bagi orang-orang yang apa namanya, yang sudah mengerti perumpamaan, maka kul a'udzu birabbin nas, perjalanan manusia tadi semua. Ya, baginda Nabi Muhammad itu menjadi manusia, bukan menjadi jin tadi semua. Tapi kecenderungan manusia nanti akan makin sakti, karena hanya jin diberikan kelebihan itu tadi semua. Ya. Ya ayuhan nas, duriba masalul mastami'u, telah dibuatkan perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa. Sekarang Allah buat perumpamaan tentang surga, wader aja dikisahkannya itu. Ketololan yang luar biasa. Dongeng yang menyesatkan manusia tentang di sono, padahal dia sedang alami surga dan neraka itu. Inilah yang akhirnya kata Allah, buat apa aku biarkan makhluk-makhluk semacam ini? Tadi semua, ya. Ngomong surga, nggak ngerti surga. Ngomong barja, nggak ngerti barja. Ngomong siksa kubur, nggak ngerti siksa kubur. Ngomong masar, nggak ngerti masar. Ngomong sirot, nggak ngerti sirot. Selalu salah. Karena tadi, dia hanya, kita ingat, Quran saja punya arti mantuk, mafhum. Maka ada nas, ada mafhum nas. Ingat itu. Di dalam sebalik mafhum nas itu ada makosid. Ada dalil, ada madlul. Yang ditujukan oleh Allah, ada makosid. Ini manusia keluar dari perumpamaan itu. Akhirnya ditakutinya neraka, bukan Allah. Akhirnya diinginkannya surga, bukan Allah. Inilah kebodohan awal. Dan hari ini puncaknya. Tadi semua. Manusia-manusia yang menyesatkan manusia. Menakutin manusia. Bukan pada tempatnya. Pada Allah sudah menegaskan. Kenapa kata khauf itu berbeda dengan kata apa namanya? Beda. Ada khosyah, ada khauf. Ya. Manusia takut dengan makhluk. Tapi tidak takut khosyah dengan Allah. Maka itulah hanya mereka yang disebut ulama itu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kenapa disebut ulama? Karena dia sudah ngerti ain. Ainnya iliyin, latifun. Yang beramal. Alam, amil, alim, ilmu, ulama, itu nggak ada bedanya. Dan alam itu Allah sendiri. Al-alamu mir'atu al-haq. Itulah kaitannya al-ilmu nurun, cahaya. Karena Allahu nur, cahaya. Ya. Tapi manusia sekarang yang berilmu dirinya hanya kegelapan. Muncullah hijab-hijab adalah nuronia. Manusia terhijab dengan nuronia, dengan cahaya. Dia pikir sudah bercahaya. Dia pikir sudah mengerti. Padahal yang dilihatnya adalah cahaya kegelapan. Orang merasa mengerti. Inilah sebetulnya kalau kalian kaji Ihya. Luar biasa Imam Ghazali menyampaikan. Tentang ulama dunia.
ulama akhirah, ulama ulama asyuk, ulama anjing. Semua yang akan menyesatkan manusia cari tulang, mengajarkan manusia mencari tulang dan tulang. Silakan sekian zaman bertahan, tapi tidak. Allah sudah menegaskan, ma qadarallahu haqqa qadrihi. Semua. Innallaha laqawiyyun aziz. Hari inilah sudah ditampakkan kekuasaannya kembali, akan ditampakkan semua, ya. Karena dia telah direndahkan, dia telah dihina. Ya, tadi semua. Tidak dianggap perumpamaannya. Orang yang berikan peringatan disesatkan. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu. Semua, ya. Diusir, diborok. Bahkan ada yang digantung, bahkan ada yang dibunuh. Hari ini pun sedang terjadi. Sahabat. Ya ayuhan nasu duriba masalun mastami'ulah. Innal ladina. Ya ayuhan nas, hai manusia. Duriba masalun mastami'ulahu. Telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Watilkal amsalu nadribu halin nas. Wa ma yaqiluha illa Allah. Hanya orang-orang yang dibuka. Orang-orang yang sudah takhalli. Kemudian dia buang dirinya. Man arafa nafsahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Nah, itulah awal takhalli. Man arafa nafsahu bil mauti. Faqad arafa rabbahu bil hayati. Mulailah hilang matinya, mulai hidup. Karena Allah itu hidup. Allah itu wujud. Ingat itu. Yang wujud, yang hidup hanya akan tajali pada dirimu kalau kamu hidup. Kalau kamu Adam. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Itulah orang-orang yang diutus olehnya sebagaikan tadi, yang mampu mentakhalli, mencabut semua, mentahalli, berbuat kebaikan, hanya kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Akhirnya dialah tajalli, pada tubuhnya ada Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, batonah. Pada ruhnya arif. Tubuhnya ahli ibadah. Ibadah bukan sholat saja. Ahli mengabdi, ruku dan sujud pada Allah. Inilah yang Allah ingatkan di ayat ini juga. Duriba masalul mastami'u lahu. Dia dibuatkan perumpamaan, maka dengarkan oleh kalian perumpamaan itu. Min dunillah. Kemudian kata Allah, innal ladzina tad'u, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian seru min dunillah, selain Allah, la yakhluqu dubaban. Tadi semua. Sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun Allah menghina. Yang kalian tuhankan, yang kalian mursyidkan, yang kalian hebatkan. Kata Allah, membuat seekor lalat aja, dia tidak akan bisa. Allah menggunakan kata di sini adalah dubaban, ini adalah isim jenis lijinsi tadi semua, ya. Bentuknya adalah jamak, adalah sebetulnya dubabatun, ya. Dubabatun itu adalah lafaz, ini adalah untuk sebagai apa namanya, dipakai untuk muzakkar atau muannas. Bisa muannas, bisa muzakkar. Dubabatun ini. Walawijtama'u lahu, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Hei, kalian para mursyid, bersatulah kalian, kata Allah, bikin lalat. Bagaimana kau membawa manusia pada Allah yang ada dirimu, kesombonganmu. Dan Abah sudah melihat di terakhir dekade zaman hidupnya Abah, menyaksikan lebih dari 6 mursyid yang sulit sakaratil maut. Menderita luar biasa. Karena kalian adalah berhalakan semua, ya. Silahkan kalian mentuhankan manusia, saksikan Abah nanti, kata Abah juga. Marilah luruskan tauhidnya hari ini. Yang sudah sholat, baikkan sholatnya. Yang sudah bertorikot, ayo baikkan, torikotkan, luruskan. Yang sudah berhakikat, marilah. Hakikat itu nyata pada syariat. Tadi semua. Tidak ada kenyang kecuali pada nasi. Ya. Tidak ada manis kecuali pada gula. Tidak ada asin kecuali pada garam. Minimal makom muraqabah. Walaupun kau menyaksikan manis adalah aku, itu makom musyahadah. Akulah gula itu, gitu. Itu makom musyahadah. Silakan. Kamu mau di makom mana? Sampai pada makom aryan, makom Allah. Nah, kalau kalian bukan bagian yang menyampaikan, kalau sampai di makom Allah, man arafullah kala lisana, kamu diam. Jadilah wali alam, diam saja. Jadilah nabi. Tidak usah kamu ikut menyampaikan, kecuali kau disuruh untuk menyampaikan. Tapi bagi orang yang siap disuruh menyampaikan, jangan takut pada makhluk manapun.
kiai manapun, ustadz manapun, mursyid manapun, lawan oleh kamu. Begitu isyarahnya dari dalam. Tadi semua ya. Kalau tidak, selamatkan sebanyak mungkin manusia yang bisa diselamatkan. Tadi semua ya. Itulah yang Allah katakan di sini adalah walimajtama'u wa iyaslubu wa iyaslubhumud dubabu syai'an. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Ya. Makanya dubaban di sini adalah apa namanya? Allah menggunakan apa namanya? Dubaban ya. Adalah jamak, ada sedangkan bentuk tunggalnya adalah dubabatun tadi semua ya. La yastankiduhu ya, tiadalah mereka dapat menyelamatkan sesuatu itu. Mari kembali pada Allah tadi semua. Minhu. Dan kalian sekali masih salah itikad pada mursyid, luruskan. Mursyidmu itu tidak ada. Jangankan mursyid, Muhammad itu juga tidak ada. Yang di kerajaan Allah hanya satu. Tadi semua. Ya, hanya satu Allah. Ingat itu. Jadi dalam kerajaan Allah adalah makana apa namanya syai'in ma wa huwal ana ala ma alaikan. Makana. Sesungguhnya Allah dahulu ada seni, sekarang pun begitu. Ya. Marilah kita pahami siapa disebut Muhammad, siapa disebut malaikat, siapa disebut dengan insan, siapa disebut dengan ins, siapa disebut dengan jin, iblis ya dia juga semuanya pemainnya, semua. Maka kita harus memahami di situ. Ya. Maka ada kemudian apa namanya dikatakan adalah alangkah lemahnya yang menyeru ada do'ufat talibu ya, do'ufat do'ib yang tadi, do'ufat talibu alangkah lemahnya yang menyeru, yakni yang menyembah tadi semua, wal matlubu dan alangkah lemahnya pula yang diseru semua ya. Itulah maknanya kata Allah, ma qadarullahu haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Itulah awalnya ya. Maka dilanjutkan oleh ayat di sini adalah Allahu yastafi minal malaikati rasulan minal nasi innallaha sami'un basir. Tadi semua ya. Allah telah memilih utusan-utusannya, malaikat-malaikatnya yang akan diutus dan ada setiap zaman. Jangan kau kira hari ini tiada rasul. Mustahil hari ini tiada rasulnya, kebodohan lagi umat Islam. Itulah baginda Nabi Muhammad disebut rasul. Karena rasul itu Muhammad dan Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah yang akan selalu ada. Dialah yang ada sebelum segala yang ada. Rasulullah itu. Masuklah pada tubuh Adam. Adam itu adalah Nabi. Rasulullahnya Muhammad. Ingat itu. Itulah kalian harus mengerti dari semua. Jadi Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, jadikanlah dia khatamun nabiyyin pada setiap dirimu, setiap individu. Di penghujung perjalananmu adalah menjadi Rasulullah, menjadi Muhammad itu terpuji. Karena hanya Muhammad yang terpuji, walakal hamdu ala ma qadait. Selalu dia adalah akan menerima segalanya. Karena Muhammad adalah. Inilah yang harus pahami dari semua. Jadi sekali lagi jangan ketipu, jangan salah. Ya. Jadi Rasul itu, Shin itu akan ada setiap zaman. Maka kenapa dalam kitab Dalail nama beliau yang agung itu jadi banyak dipanggil Toha, Yasin, sama saja ya ayyuhal mujammil, ya ayyuhal mujazzil, Tosin Mim. Semuanya adalah. Tapi zaman ini pun sama, selalu ada Yasin, ada Toha dalam wujud yang berbeda. Itu ya, yang boleh diartikan juga mursyid. Tapi mursyid tubuhnya itu juga sama kayak Adam, kayak Muhammad, kayak Ahmad. Dia wafat, Isa wafat, gitu loh. Musa wafat, Ibrahim wafat. Tapi Muhammad Rasulullah yang ada di dalam dirinya akan terus musalsalah sampai kapanpun. Karena adanya dunia ini adalah karena adanya Rasulullah. Itu disebut rasa. Maka seluruh isi alam ini penuh dengan rasa. Maka orang syariat merasakan rasa itu dengan ucapannya. La ilaha illallah. La, dengan tubuhnya. Orang syariat ingat Allah dengan tubuhnya, dengan ucapannya. Orang thariqat mengingat Allah dengan hatinya. Tapi bukan menyebutkan nama Allah, Allah bukan. Tadi semua.
Tapi menyadari seluruh tubuh ini gerak dari asma'nya, dari Allah itu. Tadi. Kan itulah tadi. Mengenali Allah fi'ilnya pada tubuhmu, mengenali Allah asmanya pada hatimu, kau menyadari sebenarnya yang sholat itu bukan kamu, tapi hatimu. Maka di sini kata Abah, bahagia dan celaka tergantung di dada. Itulah kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untung yang membersihkan dadanya. Tapi dadanya harus utamakan bukan Allahu Akbar, bukan kalimatul taqwa, bukan Allahu Akbar, kalimatul ikhlas bukan Allahu Akbar. Subhanallah bukan adalah tadi semua. Tapi yang disebut buruk. Yang kalian harus tunggangi. Tadi semua. Sehingga dalam kisah, makanya kita harus mengerti perumpamaan Allah dan Rasulullah. Buruk itu pada saat kamu tunggangi. Di jalannya menanjak. Kaki depannya memendek. Lihat kitab Dardir. Supaya apa? Karena dia sudah jadi burukun. Dia sedang menunggangi kalimat la ilaha illallah. Karena bersama Allah aman. Man kana daholahu amina. Kalau siapa yang sudah menunggangi kalimat la ilaha illallah. Tubuhnya sudah berkalimah la ilaha illallah. Dalam wujud Muhammadur Rasulullah. Maka engkaulah Muhammad itu. Tadi semua. Nah itulah kalimat. Kenapa? Buruk yang dipilih Nabi adalah buruk yang kurus. Itulah kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada. Kuruskan dirimu. Yaitu karijalan. Lihat. Orang wa'adin pinnas fil haji. Mereka berjalan menuju Allah itu naik unta yang kurus. Tadi. Sholat, nggak latih pun nggak kurus. Kamu tidak akan bisa kepada takwa. Karena takwa itu telanjang. Al-imanu uriyanun walibasuhu takwa. Telanjang. Inilah maka unta. Itulah kalimat la ilaha illallah digunakan buruk yang kurus. Ya. Bahkan harus mati kalau bisa. Sebenarnya. Bukan milih buruk yang gagah. Itulah. Nabi memilih buruk, maksudnya itu. Buruk dari kata barkun. Maka dia adalah pada saat sudah ditanamkan jadi burukun. Tunggangan. Bagaimana tunggangannya itu? Kamu tidak naik subhanallah. Tidak naik Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar tidak akan membawamu pada Allah. Coba kamu sembelih binatang. Allahu Akbar. Tidak sah. Tidak akan kembali binatang itu ruhnya pada Allah. Kamu sembelih binatang itu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan kembali pada Allah. Dan bukan itu. Dan hanya satu kalimat. Nafikan yang menyembelih. La ilaha illallah. Karena dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah. Bagaimana mungkin kau berani-berani menyembelih binatang kurban? Bagaimana mungkin? Kapan kau memberi nyawa pada sapi itu? Kapan kau memberi nyawa pada ayam itu? Ini kebodohan yang luar biasa. Di akhir zaman. Manusia makan bangkai setiap hari. Tadi semua sama. Dirinya juga sudah bangkai. Maka itu Nabi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari nafas sirullah nurullah, menyadari hadirnya walaupun mulut Allah, tapi tidak menyadari sirullah nurullah pada dirinya. Tidak merasakan rasa. Maka orang syariat tadi dengan ucapan perbuatan, thariqat dengan hati, hakikat dengan rasa. Maka dia apapun yang dia rasa, di penglihatan ada rasa, di pendengaran ada rasa. Itulah hakikat Muhammad Harid. Muhammad yang ada rasa, yang menyatukan Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Yang menyatukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Muhammad itulah Muhammad Harid yang kau rasakan setiap hari. Bagaimana mungkin engkau minum kopi tidak merasakan Rasulullah? Engkau makan garam. Wahai terutama ibu-ibu. Kunyitnya, kencurnya. Gula merah, gula putih. Bawang putih, bawang merah. Ketumbar, asam manis. Coba. Kau tidak melihat Rasulullah di situ. Yang diutus untuk membawa rasa. Yang kejahilan. Karena makhluk tadi kata Nabi. Man akhraja nafasin. Dighairi dzikrillah fahuwal mayyit. Adalah mislul hayawan. Seperti binatang. Dunal bakoroh. Tapi terlalu mulia bangkai sapi. Kata Allah. Fahiyakal hinjir. Kata Nabi. Adalah bangkai babi. Coba bayangkan. Itulah kenapa Abu Yazid Al-Bustami. Tuhan menciptakan babi dan anjing. Bukan hitopnya kepada anjing dan babi. Tapi najis itu disindirkan kepada manusia. Tadi semua. Maka itulah anjing berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami. Syekh. Barusan kau hina diriku.
Kau tidak melihat aku pada diri. Lihat aku, kata Allah, pada anjing itu. Maka dosamu tidak akan bisa sucikan dengan 7 samudra dan 7 benua. Aku sebagai isyarat dohir pada dirimu, kau bisa sucikan dengan 7 air dengan 1 tanah. Tapi kesyirikanmu itu 7 samudra tidak bisa. Itulah harus kita ngerti 7 sifat. Air mutlak syariat, air mutlak hakikat. 7. Ada latoif pada diri. Ada cahaya Allah pada diri. Tapi cahaya itu hanya kalau seandainya dibelah. Itu tadi. Kalau dia akan nyala, otomatis tadi. Latifatul qalbi, latifatul syirik, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul ahma, latifatul nafsai, latifatul kolam. Itu ada. Kalau seandainya kau tunggangi buruknya bukan Allahu Akbar. Bukan subhanallah. Tapi nafi isbat. Itulah kenapa yang disebut burukun ada yang ditalkinkan itu lakinu mautakum bila ilaha illallah, bukan lakinu mautakum bi Allahu Akbar, bukan dengan subhanallah, bukan. Apalagi kalian walaupun sibuk tiap subuh kepaksa iman pada bedung, pada adan gitu, dan banaloh apa 1 triliun kali sampai mati lu 700 kali balik semacam itu. Nah, ada keikhlasan sekali pada Allah, bukan di situ letaknya. Abadah ya budu ibadatan, bagaimana kita mengabdi, menyadari kehadirannya. Ada, diadakan, hidup, dihidupkan, bergerak, digerakkan, diam, didiamkan. Walakal hamdu ala ma qadait. Jangan hanya doa. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana awwalul mu'minin. Disitulah saudaraku, sahabat. Setiap kau disebutkan berguncang sebetulnya tubuhmu itu. Lemah tubuhmu itu sebenarnya hilang kesombonganmu itu. Ada sedikit saja kau sambungkan, maka kau akan terasa. Nah, inilah hal-hal yang harus dihidupkan kembali pada manusia di akhir zaman ini. Sudah kehilangan rasa, kehilangan Rasulullah, kehilangan Allah. Nabi hanya dijadikan alat dagangan buat rajaban muludan, proposal. Nabi coba, ya Allah, ya Karim. Allah hanya disebut-sebut, tapi sedikit pun nggak menghormati Allah, nggak menghargai Allah. Di semua, bahkan menghina Allah. Bahkan ada sekelompok manusia bela Allah, itu ketololan paling tolol. Di semua, ya. Siap-siap makhluk yang semacam itu ditenggelamkan paling dalam. Ya. Inilah sahabat. Maka bahagia dan celakamu ada tergantung pada apa yang ada pada dadamu. Maka Abah selalu ajarkan, makanya pelajari. Apakah kamu sebagai emas, sebagai perak, sebagai tembaga, sebagai suasa, sebagai timah, sebagai besi, sebagai baja, nggak ada masalah. Kenalilah khodamu, malaikat yang menjagamu, patihalah padanya. Setelah tapi sebelumnya kamu harus dibelah dadanya dengan kalimat takwa, bukan dengan jadi buruk yang tanamkan. Insya Allah apapun yang terjadi khairihi wa syarihi, karena dunia ini tagoyur antara ada dan tidak ada, antara hidup dan mati, kecil dan besar, sehat dan sakit, dari semua siang dan malam. Sebenarnya yang ini diperlihatkan sama dia, aku yang tetap itu, aku tidak ada siang dan tidak ada malam, karena akulah siang dan akulah malam, akulah hidup, akulah mati, akulah ada. Itu yang ingin diperlihatkan. Tapi kalian terjebak pada tagoyurnya makhluk. Berilmu, tidak berilmu. Semua. Orang bodoh, kiai, terjebak manusia. Sebenarnya itulah kenapa sifat alami tagoyur. Kenapa berlaku hukum gravitasi. Sebenarnya kalau Abah bukan hanya ilmu hakikatnya, bukan ilmu ma'rifatnya. Bahkan Abah bisa hitung fisikanya. Semua. Ya, karena semua ini adalah Allah itu eksak. Allah itu eksak. Sebagaimana Allah membuat kesempurnaan itu 9. Angka 9 itu adalah 9 kali 1 9. 9 ditambah 0 tetap 9. 9 kali 2 18. Tapi 18 1 tambah 8 9. Kata Allah, silakan. Akulah 9 itu. Kemanapun kau kalikan, aku itulah 9. 3 kali 2 kali 7. Apa namanya 8 apa 27 apa namanya 9. 3 kali 6 apa namanya 27 9.
54, 9. 5, 45, 9. 7 kali 9, 63, 9. 9 kali 9, 81, 9. Kata Allah, kemanapun kau hadapkan walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina ma tuwallu, pas hanya melihat aku pada wujud Muhammad. Bacakanlah pada mobilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacakan pada sawahmu, apapun dirimu, maka salli ala Ahmad, salli ala Muhammad. Kul wal, usapkan pada dada ini. Disinilah bahagia dan celaka itu. Sa'adah, syakawah di sini. Kau berada pada diri dohirmu, celaka. Artinya al-mal'un, walaupun sholatmu tidak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Baca Qur'anmu one day one juj, tapi yang selama yang ibadah tubuhmu akan tergerus ke bawah tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kalian abah ngomong begini, dikiranya abah main-main. Karena abah menyaksikan orang yang disebut kalian kiai ulama. Tapi nyatanya keledai membawa kitab. Dia tidak bisa. Bahkan dia yang bawa nenteng-nenteng amalnya. Dia datang pada orang kayak kita. Tolong bah, kemana jalan pulang? Mana pintu pulang? Bagaimana kau ngerti pulang? Waktu hidup aja kau nggak ngerti jalan pulang. Bahkan kau nggak ngerti siapa dirimu. Kau nggak ngerti dari mana dirimu. Tadi Tuhanmu berkata, kau baca Quran, inna rabbaka atau binas. Tetap malah kau nuduh orang hulul, itihad, wilatul wujud, musyrik. Tapi kemusyrikan kau nggak sadar. Bagaimana Tuhan mengisahkan adalah Musa dan Fir'aun. Sadarkah siapa Musa? Dirimu, ruhmu itu. Siapa Fir'aun? Itulah yang mengejar-ngejarmu, yang membunuhmu. Itu hanya Allah bicara tentang itu. Bahkan dari awal Al-Baqarah, sembelihlah sapi itu. Ini. Kalau tidak, kamu tidak akan sampai pada kul huwallahu ahad. Makanya soal Bukhari mayu faida golabat hasanutuhu wa ikhlasuhu ay antu badala nafsaniyati ila ruhaniyati tabadalat jihatu syaqawati ila sya'adah. Jadi pada saat kau pindahkan dirimu dari yang dohir ke yang batin, ruhmu yang ibadah, itulah yang disebut bahagia. Pada saat kau ibadah tubuhmu, tapi kau bukan ruhmu yang ibadah, itulah celaka. Surga, neraka. Pada saat dengan tubuhmu, neraka. Pada saat dengan ruhmu, surga. Kan tadi. Itulah kenapa kata Abah. Sejak ruh ditiupkan dan ruh sepakat dia akan punya ibu. Itulah kata Abah. Ingin melihat bagaimana kebijakan ibu. Abah suka bertanya kepada ibu-ibu. Apakah kepada mereka-mereka yang menghina Tuhan. Yang menganggap Tuhan itu kejam. Yang menganggap itu Tuhan itu adalah penyiksa. Akan menyiksa kamu dengan api dibakar. Tolong itu semua. Kau hinakan Allah. Kau hinakan Rasulullah. Semacam mana ada tubuh Muhammad akan terbakar oleh api. Ibrahim saja tidak terbakar oleh api. Musa aja tidak mati dengan laut. Coba pahami. Cuma kalian terjebak dalam perumpamaan melulu. Wah jago, Ustadz Kiai. Coba tolong amat itu Kiai. Walau membaca Quran halaman sekian di bagian bawah, baris gini. Kesombongan yang tonjokannya. Quran halaman sekian, maaf. Ini karena Abah harus luruskan hal begini. Kelihatannya dianggap manusia, dianggap ulama. Tapi dia menyesatkan banyak umat. Yang seperti itu. Baca buka halaman sekian di garis atas, baris-baris, paling ujung, paling... Apa? Itu yang dibanggakannya. Apakah itu yang disebut ulama? Tadi semua. Itulah yang Allah menangis. Qala Rasul. Tadi kata Nabi. Qala Rasul, kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhid hadal Qur'an. Seperti itulah. Quran dijadikan laga-laga. Tadi semua. Ya. Silakan. Pemberi peringatan akan didatangkan dan dia akan kembali satu persatu. Abang menyaksikan. Sudah persatu tadi semua. Ya. Semuanya ada waktunya. Setiap zaman, setiap hutan ada singanya. Ingat. Ya. Maka kalian yang khodam, yang Abah ajarkan kemarin dan bertanya kepada Abah kasih tahu juga sekarang. Ya tadi bacakan. Ya tadi yang Senin adalah. Dia adalah malak Jibril. Bagaimana amaliyahnya kata Abah? Jibril itu hakikat penglihatan. Maka tidak ada lagi. Kalau kamu adalah khodamnya hari lahir hari Senin. Baginda Nabi Muhammad hari Senin. Adalah khodamnya adalah malak Jibril. Khodamnya adalah adyan. Adalah perak tadi semua. Tetapi adalah malaikatnya adalah malak Jibril. Malak Jibril itu adalah penglihat Jabaroil. Jabar. Yang menjabarkan, yang belajar. Bagaimana cara pengamaliannya? Coba hari Senin untuk kamu. Sebagaimana si Gayatri. Ya, ibunya si Duryudana ditutup matanya. Sebenarnya atau pejamkan matamu di hari Senin itu. Duduklah beberapa waktu.
Pejamkan matamu pada saat kau melihat dan sadarilah. Dan jadikan matamu itu negeri akhirat. Kau yang melihat itu bukan mata, tapi basirnya Muhammad dan basornya Allah. Maka kau akan menyaksikan banyak hal. Itulah malak Jibril. Tapi sebaliknya juga adalah yang hari Rabu. Malaknya adalah Mikail. Khodamnya adalah Burkon. Ya, dia suasa. Maka juga Fatihah kepada dia. Bagian tubuhmu itu suasa. Ya. Yang Minggu tubuhmu itu emas. Dan semua. Yang Senin tubuhmu itu perak. Ada khodam, ada penjaga. Segala sesuatu ada. Semuanya. Itulah yang harus dipahami dari semuanya. Terus kemudian pelan-pelan kamu rubah dari semua. Ya. Hentikan dari semua hal-hal. Maka kata Abah, udah nggak usah minta apa-apa lagi. Sekarang udah tua. Ya, tadi udah lagi nggak usah ngatur orang tua. Kamu nggak sopan kalau mama cebok. Sekarang kamu udah punya cucu, udah nggak pantas. Mama minta jajan, udah nggak pantas. Uni astajib lakum buat oces, buat anak kecil, buat anak ingusan, lehoan. Tapi Allah di ayat berikutnya menuntut, mana adabmu, mana hormatmu. Ah itulah, makanya baca Qur'annya nanggung. Hanya satu ayat, uni astajib lakum yang dia suka. Nah inilah. Begitu dikasih ayat, oh bah itu Quran bukan? Coba kiai yang bertanya, bah itu Quran. Allahu Akbar. Terus apa ini jadi hudan ini? Karena kau tidak akan paham Quran ini sebelum tubuhmu adalah jadi Al-Quran. Al-Quran Qadim. Wahyu minulyo. Orang ditulis karena pada dasarnya inilah Quran yang sejati. Inilah yang dalikal kitab la raiba fihi. Yang tidak ada keraguan itu bukan Quran ini. Ini pada saat sudah ada pada tubuhmu. Itulah Nabi Muhammad disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang nyata hidupnya. Maka tadi tajwidlah pada tubuhnya, kata Abah juga. Sehingga bagaimana idhar tubuh ini dengan orang ini, ikhfa dengan orang itu, iklab dengan orang ini, idgom biguna, idgom terapkan pada tubuh. Tadi bagaimana idgom? Oh ternyata diberi itu suka. Idgom tuh merasakan, melebur. Ternyata salah kekurangan itu pedih toh. Idgom tuh. Ini orang susah dikasih idhar. Nah, inilah persoalan manusia. Idgom, ikhfa. Karena kita adalah Quran. Karena itulah yakin itu bukan membaca Quran. One day, one judge. Tidak membuatmu yakin. Tapi yakin itu tadi. Alif kamu adalah alif. Ba itu adalah tubuhmu adalah ba. Kawinkan tubuh dan apa namanya dengan ruh dan tubuh. Jadilah ta. Lahirkan sya. Barulah kamu jahaho bil jim bil ha bil kho takhalli tahalli tajalli. Barulah kamu bisa zikir roza. Zal zakaroyat guru dikron ngerti. Oh sebenarnya tubuhku fiilnya tuh. Ingat dikit itu. Pada apa? Bukan pada la ilah apapun. Pada nyangkul, pada kerja, pada ke kantor, pada ke sawah, pada ke kebun, pada masak, ngegosok. Ini fiilnya. Kamu ngegosok bisa nangis dengan Allah. Masak bisa menggosok, apapun bisa merasakan. Karena kau menyaksikan fiilnya. Tapi jangan kau sembah fiilnya. Temukanlah yang menggerakkan tubuh itu. Oh ternyata hatimu. Tapi disinilah persoalannya. Manusia sekarang. Wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuroha wa taqwaha. Maka disinilah yang harus kamu belah dadanya. Tanamkan kalimatul taqwa. Kalimatul ikhlas. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah. Kenapa kalimat la ilaha illallah lah yang disebutkan miftahul jannah. Nggak ada miftahul jannah Allahu Akbar, nggak ada. Miftahul jannah subhanallah, nggak ada. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kamu tidak ada, aku yang ada. Itu miftahul jannah, kuncinya surga, kuncinya amal. Tadi semua. La tasyu'a ibadah illa bima'rifatil ma'bud. La yamassuhu illa al-mutahharun. Itulah kata Allah, wala taqrabus shalat. Jangan mendekati sholat wa antum sukaro. Kalau kamu yang sholat, mabok kamu. Pasti nyari pahala ujungnya. Pasti nyari surga ujungnya. Pasti cari dunia ujungnya. Bagaimana Allah memperhitungkan sudah begitu dari awalnya pada kita. Kenapa? Karena Allah ingin kamu bahagia dari awal. Wa in kulna ya adamuskun anta wa jauz. Tadi kawinkan dohir dan batin. Semua. Satukan dulu. Alif, ba, ta, sya. Di ujungnya ya, yakin. Dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kau akan buktikan sendiri barjah itu. Tuh. Bukankah begitu waktu Nabi Mi'raj, Nabi cerita, oh saya baru melihat surga dan neraka. Nabi pun melihat. Apa saya itu sama? Selama kau menjadi Muhammad, maka kau menyaksikan segala. Rasul kita itu adalah Muhammad.
tubuhnya Ahmad. Ingat itu. Ibrahim itu adalah seperti Ahmad. Musa itu seperti Ahmad. Tapi Rasulnya di dalamnya Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah. Shin, hakikat Shin. Hakikat Toha. Titik ba. Dialah perwujudan. Ya namanya juga utusan Allah. Masa utusan Allah ada pensiun? Ada utusan Allah mati. Pembawanya. Tadi presiden kata Abah juga satu. Tetapi orang yang menjabatnya Soekarno meninggal. Soeharto meninggal, Habibie meninggal, Gus Dur, tapi Rasulullah presidennya ada. Sekarang ada seumpamanya Prabowo itulah nabi, tapi Rasulullah presiden yang dibawanya. Demikian pula. Karena semua apa yang didohir, ad-dohir bil-atul batin, maka kata Abah, kalau ingin melihat bagaimana kebijaksanaan Tuhan, lihatlah kalian, saudara orang tua. Maka Abah sebagai penutup kepada ibu-ibu yang kemarin bertanya ke Abah, apakah kita akan disiksa oleh Allah, Bu? Sekarang Abah nanya balik sama ibu. Pada saat ibu ingin punya anak, apakah ibu yakin anak itu taat pada ibu? Tidak. Apakah ibu yakin anak itu membahagiakan ibu? Enggak. Apakah ibu tahu bahwa Quran mengatakan anak bisa jadi musuh? Tahu. Tapi kenapa terus punya anak? Kata dia, karena sayangku kepadanya. Apapun kesalahannya, aku akan selalu memaafkannya. Itulah. Coba bangun kepada Allah begitu. Maka kenapa Allah berfirman walakon menggunakan litahqiq walakon karomna Bani Adam. Siapa Bani Adam? Itu Hindu Bani Adam, Buddha Bani Adam. Apapun makhluk di dunia Bani Adam. Mana yang bukan Bani Adam? Bani tidak ada Adam itu. KBGU pada wujud Muhammad, Hindu Muhammad, Buddha Muhammad. Kalau Rasulullah itu ruh, siapapun makhluk punya Rasulullah, bahkan anjing pun Muhammad Rasulnya. Malaikat pun Muhammad Rasulnya. Siapa Muhammad itu? Wujudullah, ainullah, hakikatullah, Rasulullah. Jangan tertipu lagi. Apalagi petatang-petatang pada mursyid. Muhammad di Madinah saja hilang. Kata Abah. Maka itulah tadi Muhammad di Madinah ditegur oleh Allah. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat itu milikku. Itulah Allah dohirkan dengan dibuktikan kepada kita. Ternyata apa yang dikatakan Allah itu didohirkan. Inilah kalian harus ngerti kisah itu. Nangis 3 tahun pada Allah karena pamannya sudah berjuang luar biasa. Tadi semua. Akhirnya Allah tegur. Tadi semua. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu kaitan dengan wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Muhammad sebagai tadi tidak akan bisa menang perang. Contoh Uhud. Muhammad bisa menang perang pada saatnya dengan Allah. Perang Badar. Itulah isi Quran. Mengisahkan tentang Musa, tentang semua. Yusuf tidak akan bisa meramal mimpi kalau dia nggak keluar dari bui. Semua. Yakub tidak akan mampu melihat Yusuf yang pulang sebelum dia bebas dari buta. Yunus tidak akan bisa berbuat apa-apa selama dia nggak keluar dari ikan itu. Ashabul Kahfi terkurung di dalam gua. Jiwanya terkurung selama dia tidak keluar. Menimbulkan cahaya matahari di dalam gua yang terang benderang. Itulah kalimat takwa harus tanamkan dulu. La ilaha illallah, aku bangun. Lepaskan aku 4. La ilaha illallah, lepaskan aku 2. La ilaha, barulah aku sejatinya aku. Syariat belajar untuk melihat fiilnya. Tarekat untuk belajar bagaimana mengenali sebenarnya diri. Hakikat untuk mengetahui kenyataan sebenarnya diri. Makrifat. Mengertilah siapa sejatinya diri. Disitulah kita akan mengerti sebenarnya mengerti. Maka zikir syariat dengan tubuh dan ucapan. Syariat tarekat dengan hati. Makrifat dengan rasa. Hakikat dengan rasa. Pada kulit, pada mata, pada telinga. Rasakan Muhammad Harid. Dan akhirnya makrifat dengan penglihatan. Kau kemanapun kau hadapkan. Nah, kalau sudah begitu, kau akan menarik segala apa yang ada. Kamu kunnya Allah. Tapi tadi, prosesnya kamu pahami. Nah, kemudian kepada sahabat-sahabat yang bertanya kepada tentang bagaimana amaliyah. Amaliyah itu sebetulnya nggak banyak. Karena dibagi Allah. Tadi makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman adalah yang dikatakan adalah man ja'a min hasanati falahu asyru amsalihah. Tadi wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau kamu beramal dengan ruhmu sedikit tapi banyak. Pada saat dengan jasadmu banyak pun syirik pada dirimu. Tadi makana dikatakan oleh Allah tadi
wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Salat disiksa. Wawailul lil musallin. Dikir disiksa. Salawat yang diperdulikan oleh Rasulullah. Karena kau menolak Rasul. Man kana fi hadil amah hari ini. Orang siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya hari ini. Maka tadi kata. Man kana fil amah fahuwa fil akhirati. Akhir hidupnya itu lebih buta. Walaupun sekarang semua kiai, buya, syekh, mursyid. Semua. Kalau tidak begitu. Karena yang ada hanya dia. Kana Allahu syai'a ma'ah. Wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu dia ada. Inilah dongeng dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua. Gurur karena harus tagoyur. Untuk kamu belajar kepada yang tetap. Bandul urugi, bandul untung. Itu semua karena diperlihatkan kamu sedang belajar. Untung Allah, rugi pun Allah. Tetaplah bersama Allah. Lu mampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Cicing sama Allah. Karena dialah yang tetap. Dialah yang hidup. Dialah yang wujud. Dialah surga itu. Bukan apapun. Tadi semua ya. Bersamanya. Man kana dakhalahu amina. Kamu menjadi duyufur rahman setiap saat di rumahnya. Maka inilah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tams nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Itulah sahabat. Rasakan kehadiran Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu padamu. Karena kau tanpa Rasulullah, tidak ada Allah. Ingat itu. Mana ada kau mendapatkan manis tanpa gula. Mana ada kau mendapatkan Allah tanpa Rasulullah. Siapa Rasulullah? Dialah wujudnya sendiri. Al-insanu syiri. Wa syiri sifati. Bukan manusia yang punya ayah. Ingat itu. Maka kalian yang bermursyid jangan salah. Yang mursyid kalian itu bapaknya, tubuhnya. Tapi yang mursyid itu ruhnya. Ingat itu. Itulah Rasul. Itulah Muhammad. Dari semua. Ya. Dan dia tidak wafat. Dan dia akan selalu hidup. Dimanapun. Nah inilah yang harus kalian pahami. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Abah udah siapkan 3 tafsir. Lataiful isyarah. Apa semua tapi tidak apa-apa. Biarkan Allah yang bicara. Biarkan dia menyampaikan sesukanya. Biarkan dia. Kita walakal hamdu ala maqadain. Alhamdulillah Abah tidak pernah merancang apa-apa sebelum bicara. Biarkan ini jadikan corong saja. Kalau kalian mau dengar, silahkan. Yang tidak apa-apa. Mau sesatkan, silahkan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Abah, Mas Budiono, ya kangen Abah rindu nih sampai sini. Semua sampai sini adalah ya Allah. Mas Budi, Ibu Budi, ya semua, Mas Agus, semua ya. Tadi ternyata ya itulah pada saat bersama kita ini masih belum bisa belajar. Ada ketemu bahagia, begitu jauh, aduh kehilangan. Padahal sebenarnya aku adalah engkau adalah aku. Sehat terus ya. Anakku Mas Budiono, semua keluarga sehat semua, berkah semua ya. Hai teman-teman, tadi semua yang bicara, jangan pandang yang ini. Si buruk ini, janganlah, karena tidak ada manusia yang bisa tadi. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.